United. Sergio Reguilon bakal segera comeback. Ada sedikit kabar baik datang bagi MU. Bek sayap mereka Sergio Reguilon dilaporkan tidak akan absen lama karena cedera yang ia derita. Reguilon resmi menjadi bagian dari MU di musim panas kemarin. Ia dipinjam dari Tottenham untuk memperkuat lini pertahanan MU yang sedang mengalami badai cedera. Namun apes, baru-baru ini Reguilon juga mengalami cedera. Alhasil, ia harus menepi dari skuad MU di pekan lalu. Namun Manchester Evening News mengklaim bahwa cedera yang dialami Reguilon tidak parah, jadi ia bisa cepat comeback di skuad Setan Merah. Menurut laporan tersebut, cedera yang dialami Reguilon sudah diperiksa tim medis MU. Hasilnya cukup melegakan, karena cedera sang bek tidak parah. Cedera itu merupakan cedera lama yang kumat lagi. Namun untungnya, kondisi cedera itu tidak terlalu parah. Alhasil Reguilon dikabarkan tidak perlu absen terlalu lama untuk menyembuhkan cedera tersebut. Menurut laporan tersebut, Reguilon butuh sekitar 1 hingga 2 minggu untuk memulihkan diri dari cedera tersebut. Jadi paling cepat ia bisa comeback di tim utama MU pada akhir pekan ini saat Setan Merah menghadapi Brentford di ajang EPL. Namun kondisi paling memungkinkan adalah sang bek comeback setelah jeda internasional nanti. MU sendiri saat ini tidak memiliki bek kiri murni yang bisa memperkuat sektor lini pertahanan mereka. Alhasil Sofyan Amrabat kemungkinan besar akan kembali dimainkan di sektor bek kiri untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Reguilon. Anthony comeback di laga lawan Galatasaray. MU nampaknya akan mendapatkan tambahan tenaga saat menghadapi Galatasaray nanti. Anthony dilaporkan berpotensi comeback di laga ini. MU akan kembali melanjutkan perjalanan mereka di Liga Champions pada tengah pekan nanti. Mereka dijadwalkan akan menjamu tim kuat asal Turki Galatasaray pada Rabu malam. Mereka dijadwalkan akan menjamu tim kuat asal Turki Galatasaray pada Rabu dini hari. MU sendiri menargetkan kemenangan di laga ini. Di pertandingan pertama, mereka tumbang melawan Bayern Munchen sehingga mereka harus memetik poin agar menjaga kans mereka lolos ke fase gugur. Jelang laga ini, MU berpotensi mendapatkan tambahan tenaga. Anthony diperkirakan bisa comeback di laga ini. Menurut laporan Manchester Evening News, Anthony kini sudah kembali ke skuad MU. Ia sudah hampir 1 bulan absen dari skuad MU karena tersandung kasus hukum. Namun ia kini sudah kembali ke tim utama MU, sembari menunggu proses penyelesaian kasus hukumnya. Ia sudah berlatih penuh bersama skuad MU pada hari Minggu kemarin. Ia dikabarkan melahap penuh porsi latihan yang diberikan tim pelatih MU. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Anthony berpotensi besar untuk comeback saat MU menghadapi Galatasaray nanti. Namun kondisinya, saat ini ia masih dipantau oleh tim pelatih MU. Mereka akan memastikan terlebih dahulu apakah Anthony siap atau tidak untuk bermain. Mengingat ia sudah absen agak lama dari tim utama MU, jadi ia kemungkinan besar akan masuk sebagai pemain pengganti di laga ini nanti. Jika Anthony ternyata belum siap, Erik ten Hag punya sejumlah opsi untuk dimainkan di sisi kanan sayapnya. Ada Facundo Pellistri dan Mason Mount yang bisa diturunkan sang manajer di pos tersebut. Komentar Ten Hag tentang Rashford dan Bruno. MU harus mengakui keunggulan Crystal Palace dalam lanjutan Premier League musim ini. Manajer Setan Merah, Erik ten Hag, membeberkan penyebab kekalahan timnya. MU menjamu Crystal Palace di pertandingan pekan ke-7 Premier League lalu. Tampil di Old Trafford, Setan Merah tumbang dengan skor tipis 1-0. Crystal Palace mencetak gol melalui Joachim Anderson di babak pertama. Tuan rumah punya sejumlah peluang tetapi tak mampu memasukkan bola ke gawang lawan. Berkat hasil ini, MU tertahan di peringkat 10 klasemen sementara Premier League dengan 9 poin, sementara Crystal Palace naik ke peringkat 9 dengan 11 angka. Setelah pertandingan, Erik ten Hag mengungkapkan penyebab dari kekalahan yang diterima oleh timnya dari Crystal Palace. Menurutnya, Setan Merah tidak bertahan dengan baik. Ini sebenarnya cukup sederhana. Kami kebobolan hanya dari 3 peluang sepanjang pertandingan, 3 dari situasi bola mati, kata Ten Hag di situs resmi klub. Gol mereka pertama-tama dari tendangan bebas. Anda harus lebih terkontrol, tidak perlu melakukan pelanggaran di sana. Kemudian bola masuk ke dalam kotak penalti, dan itu bukan cara bertahan yang bagus. Ten Hag menyoroti kinerja lini depan timnya. Setan Merah tidak mampu menjebol gawang Crystal Palace meski mendapat beberapa peluang. Dan kami membuat keputusan yang buruk di sepertiga akhir pertandingan. Kami begitu sering berada di posisi yang bagus, di belakang atau di depan lini belakang mereka. Kami memiliki 3 pemain di sana pada saat itu. Rashford dan Bruno juga tampak mulai tidak sesuai ekspektasi. Lanjutnya, memainkan Rashford? Ya, kami jadi merasa tidak memiliki dampak untuk menjebol gawang mereka. Jadi apapun yang terjadi, umpan tambahan, umpan terakhir, atau tembakan harus benar-benar bagus dan terukur. Kualitas kami tidak cukup baik pada bagian permainan tersebut. Pada bagian akhir pertandingan, kami tidak memainkan permainan terbaik kami. Barcelona siap tampung Jadon Sancho. Ada rumor baru terkait masa depan Jadon Sancho. Winger MU itu dilaporkan kini jadi incaran Barcelona. Sancho seperti yang sudah diketahui sedang berada dalam kondisi yang kurang baik di MU. Ia terlibat perseteruan dengan Erik ten Hag sehingga ia kini diskors dari tim utama Setan Merah. Beredar kabar bahwa Sancho sudah jengah berada di MU. Ia disebut meminta sang agen mencarikan klub baru di bursa transfer yang akan datang. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Sancho berpotensi melanjutkan karir di Spanyol. Pasalnya, Barcelona disebut tertarik untuk menggunakan jasanya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Barcelona saat ini sedang mencari winger baru untuk tim mereka. Di musim panas kemarin, mereka kehilangan Ousmane Dembele. Sang winger dilepas ke PSG dan mereka belum mendapatkan penggantinya. Itulah mengapa Xavi ingin ada tambahan pemain sayap di timnya dan Sancho dinilai bakal cocok untuk kebutuhan mereka tersebut. Laporan tersebut mengklaim bahwa Barcelona kemungkinan besar hanya akan meminjam Sancho dari MU. Ini disebabkan keuangan tim asal Catalunya itu lagi berdarah-darah. Alhasil mereka tidak bisa mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk belanja. Alhasil mereka akan mencoba menego MU untuk meminjam Sancho untuk setengah musim dengan klausul pembelian permanen. Barcelona bukan satu-satunya tim yang saat ini lagi mengincar jasa Sancho. Ada Newcastle, Borussia Dortmund, dan AS Roma dilaporkan siap untuk membuang sang winger di musim dingin nanti.
SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk dukungan pada channel ini serta info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR, United Updates. United.